Modul ini akan menjelaskan dasar Alkitab tentang panggilan hidup yang merupakan ajaran tentang awal mula Tuhan berbicara keselamatan kepada manusia melalui panggilannya. Selanjutnya, mahasiswa akan dibawa ke dalam pemahaman akan tujuan Tuhan dalam hidup ini sebagai manusia yang memiliki aspek pengetahuan atau rasio dan iman sehingga dapat memahami makna panggilan Tuhan di dalam peranannya sebagai makhluk Tuhan yang berdimensi sosial. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang hendak dicapai adalah mahasiswa diharapkan memahami dan mengerti panggilan hidup aku menjadi inspirator. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan panggilan hidupnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki aspek rasional dan spiritual dalam memahami tujuan Tuhan dalam pemilihan dan panggilan Tuhan sesuai kitab Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Di dalam modul ini, kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, pengertian panggilan hidup. Yang kedua, ada dipanggil oleh Allah. Yang ketiga, ada natur manusia atau iman dan rasio. Yang keempat, mencari kehendak Allah. Dan yang kelima, ada menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama atau yang A ada pengertian panggilan hidup. Apa sih arti panggilan hidup? Sangat menarik loh untuk dibicarakan. Sebagian besar manusia masih bingung sama konsep ini. Jelas, karena banyak yang tidak mencari tahu atau bahkan tidak mau tahu. Jika kita mau tahu, maka konteks dipanggil membuat seseorang merubah pandangan hidupnya. Pertanyaannya, siapakah yang memanggil? Untuk apa dipanggil? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sebab manusia hidup punya dan memiliki alasan. Alasan inilah yang membawa kita dalam perenungan mengapa kita ada di dalam dunia ini. Panggilan sangat erat kaitannya dengan pekerjaan. Kata vocation di dalam bahasa Inggris memiliki arti pekerjaan dalam bahasa Indonesianya. Dan di dalam bahasa Latin, vocare yang diterjemahkan menjadi pengertian, memanggil. Jadi, di dalam pekerjaan terdapat makna panggilan karena bekerja merupakan panggilan. Dosa merupakan pekerjaan yang sia-sia, membuat perubahan yang signifikan, serta segala sesuatu menjadi beban. Avoda yaitu artinya kerja, menjadi sebutan ibadah dalam serapan bahasa Arab. Pekerjaan adalah suatu pelaksanaan ibadah kepada Tuhan. Jadi, dalam melaksanakan pekerjaan sebagai panggilan Tuhan harus disertai dengan hikmat. Kata hikmat berarti bersama dengan Allah dalam pekerjaan kita. Dilaksanakan dengan kebenaran dan keadilan. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian B, dipanggil oleh Allah. Panggilan hidup merupakan sebuah panggilan untuk berkarya bagi Tuhan, sebagaimana Tuhan memanggil nabi-nabi, rasul-rasul, dan lain-lain. Panggilan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini bukan harus menjadi nabi, rasul-rasul, melainkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Panggilan Tuhan memiliki tujuan keselamatan bagi manusia, sebagaimana yang dikatakan kitab Yunus sebagai doa agung sang nabi, yaitu keselamatan adalah dari Tuhan, terdapat dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Maksudnya adalah keselamatan mulai dengan pemilihan Allah atas kita, bukan pemilihan kita atas Dia, dan berlanjut sampai akhir dan berhasil karena Allah bertekun bersama dengan kita. Allah memilih Yunus untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dia ingin lakukan. Allah bertekun bersama Yunus, sekalipun nabi yang memberontak ini berusaha melarikan diri. Hal yang sama terjadi dengan Daud. Allah meletakkan urapannya pada raja masa yang akan datang, sementara dia masih melindungi beberapa domba. Allah mengutus Nabi Samuel kepada keluarga Daud untuk mengurapinya. Demikian pula di masa perjanjian baru, bahwa Allah memilih Yohanes Pembaptis bahkan sebelum dia dilahirkan. Yesus memanggil murid-muridnya sementara mereka masih menjadi nelayan. Allah memanggil Paulus ketika dia sedang menganiaya orang-orang Kristen. Jadi, panggilan hidup manusia menurut James adalah berdasarkan pada penetapan Allah sendiri untuk menyelamatkan dan menggunakan orang itu. Untuk dapat mengerti lebih jauh tentang panggilan F.L. Baker, dalam bukunya menulis bahwa kita harus memahami terlebih dahulu sejarah umat Israel dalam proses keselamatan
yang dimulai dari Abraham. Dari bangsa ini telah mulai sejarah keselamatan umat manusia melalui Yesus Kristus sebagaimana yang diceritakan dalam PB, dan olehnya setiap bangsa di dunia dapat memperoleh berkat. Dari penjelasan di atas membantu kita untuk dapat melihat model atau pola hidup umat Allah Israel dalam perjanjian lama yang memiliki kontinuasi dengan umat Allah dalam PB atau gereja. Jadi dapat dirumuskan bahwa kasih Allah yang membebaskan itu mempunyai tujuan supaya bangsa perbudakan yang sudah dibebaskan itu akan dan melayani Tuhan dalam kebebasan dan menjawab kasih-Nya dengan balasan kasihan. Tindakan penyelamatan Tuhan adalah Ia mengampuni, membebaskan, dan bagi dia dan bagi sesamanya. Selain itu, harus dipahami bahwa panggilan itu adalah melayani. Sebagaimana Yesus Kristus berkiprah di dunia adalah melayani, bukan dilayani. C. Natur manusia, iman dan rasio. Herman Bavinck mengatakan, esensi natur manusia terletak pada diciptakannya natur tersebut. Menurut gambar Allah, seluruh dunia adalah pernyataan Allah, cermin dari atribut-atribut dan kesempurnaan-kesempurnaannya. Setiap ciptaan dengan cara dan pada tarafnya sendiri adalah perwujudan pemikiran ilahi. Tapi di antara ciptaan-ciptaan, hanya manusia yang adalah gambaran Allah, yang dikenal sebagai imago Dei. Menurut perspektif Alkitab, bahwa esensi manusia memiliki kesamaan dengan Tuhan, yaitu kesamaan rohani, kesamaan moral, dan kesamaan sosial, yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Dari hal ini maka manusia dapat menyadari realitas hidupnya bahwa manusia diberikan akal budi untuk mengenal kasih Tuhan dan kehendak-Nya melalui iman dan ilmu. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuannya manusia mencari kebenaran-kebenaran sejati. Janganlah kita berpegang pada kebenaran yang mendewakan rasio kita, karena tidak semua yang kita dapat diterima dengan iman. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Kristus. Dan Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat kita lihat. Stephen Tong mengatakan, kita dapat mengerti karena kita beriman, bukan karena kita mengerti dulu baru kita beriman. D. Mencari kehendak Allah. Apa yang disangkal oleh perkataan itu adalah bahwa manusia memiliki pemahaman akan perihal-perihal rohani tanpa karya Roh Allah yang satu-satunya memberi pemahaman itu. 1 Korintus 2 ayat 14 menjelaskan tentang, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang dimaksud Paulus adalah, bukan hanya kita tidak mampu datang kepada Allah karena kita berdosa sedangkan Dia benar, dan tidak mampu memahami Dia karena jalannya hanya dapat dipahami dengan bantuan Roh Allah. Tetapi perihal lainnya adalah bahwa manusia tidak ingin datang kepada Allah. Tuhan ingin kita mengetahui kehendak-Nya dan menerima dengan syukur sebagaimana Rasul Paulus dalam Alkitab, yaitu dalam Roma 12 ayat 1-2. Bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Selain hikmat, kita juga harus memohon kepada Tuhan seperti yang Nabi Daud lakukan, agar kita bisa memahami maksud dari sabda Tuhan. Kehendak Tuhan juga memiliki arti lain,
yaitu posisi Allah atau apa yang menyenangkannya. Lalu kita di sini mempunyai 3 prinsip yang kita dapat. Yang pertama adalah kita harus bersedia melakukan kehendak Allah, bahkan sebelum kita tahu apa kehendak Allah tersebut. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bersedia menerima kehendak Allah tadi. Kita harus mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam Alkitab. Sudah jelas bahwa Tuhan bersabda hanya dalam Alkitab. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah persekutuan tiap hari bahkan tiap jam dengan Tuhan. 3 acuan hidup ini bagi orang Kristen harus dilakukan karena Allah sendirilah yang menyatakannya dalam Alkitab. Menjadi serupa dengan Kristus. Manusia pada dasarnya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menurut pendapat Gilbert Pierce, menjadi serupa dengan Kristus artinya kita menjalani hidup seperti Kristus. Bukan berarti menirunya dalam hal penampilan, tapi karena Kristus telah tinggal dalam kita, maka kita harus melakukan seperti apa yang Kristus telah lakukan. Dalam Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini artinya kita bukan dituntut untuk meniru pikirannya ataupun menyusun pikiran kita dengan pikirannya, melainkan kita diminta untuk membiarkan Kristus tinggal dalam kita dan kita hidup seperti Kristus hidup. Karena sejatinya, menurut pendapat J.J. Packer, menjadi serupa dengan Kristus berarti membiarkan sifat Yesus yang ada dalam diri kita tercermin dalam buah roh. Yaitu bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Packer menilai, jika kita serupa dengan Kristus, tidak akan menghilangkan identitas kita. Namun kita harus tetap memiliki kepribadian dalam hidup kekristenan kita, dan tetap menunjukkan sikap dan jiwa yang dilandasi dengan nilai-nilai moral etika yang logis sesuai firman Tuhan. Singkatnya, menjadi serupa dengan Yesus berarti kita memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Memiliki semangat dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam proses pembelajaran. Hal yang harus diteladani dalam Yesus adalah ketaatannya. Sampai mati di kayu salib, Yesus menyelesaikan tugasnya dengan mengatakan tetelestai, yang artinya sudah selesai. Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa kita sebagai pendidik maupun mahasiswa senantiasa selalu berpatokan kepada teladan Yesus yang selalu berasaskan kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas atau finishing well. Nah teman-teman, kira-kira itu tadi ya pembahasan modul 8 etika Kristen dari kami yang memuat tentang panggilan hidup aku menjadi inspirator. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai ketemu di materi modul berikutnya. Dah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Grace Dwi Ivanka. Saya Sopar Lindungan. Saya Salisato Lambu. Saya Berlian Robert Palar. Saya Jonathan Panjaitan. Saya Yoel Andreas. Saya Adventus Nathanael. Saya Ramanda Situmorang. Saya Austin Silalahi. Saya Charles Tumorang. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.